Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya seperti ini, Mas Didik, sebenarnya algoritma YouTube itu seperti apa sih di tahun 2026 dan terbaru saat ini? Dan apa pendapat saya? Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya teman-teman sekalian ya, tentang algoritma YouTube ya. Ini tuh teman-teman baru saja bergabung di channel YouTube atau baru saja pengen ya, kayaknya saya harus nyoba deh Mas Didik untuk bikin konten di YouTube. Dan apa saja yang harus kami persiapkan dan harus tahu secara algoritma YouTube. Baik teman-teman sekalian, untuk YouTube ya, algoritma YouTube saat ini seperti apa? Pertama, teman-teman harus tahu fiturnya dulu ya. YouTube itu ada beberapa fitur. Pertama ada namanya YouTube Source ya. YouTube Source itu adalah video vertikal ya teman-teman sekalian. Nah ini biasanya kalau saya video seperti 1 menit, 2 menit, 3 menit, maksimal 3 menit, saya gunakan pakai video vertikal ini atau YouTube Source namanya. Atau yang kedua, nah YouTube tuh ada namanya video panjang. Ya, video panjang itu seperti ini teman-teman ya, horizontal seperti ini. Kita bisa bikin konten sekitar 5 sampai 8 menit saya biasanya. Atau kadang teman-teman kalau podcast bisa sampai 1 jam gitu kan, atau setengah jam sampai 1 jam. Itu yang kedua. Yang ketiga, YouTube juga ada fitur namanya YouTube Live ya. Tapi YouTube Live kalau teman-teman masih baru, biar fitur ini belum keluar dulu ya. Itu mungkin sekitar 100 sampai 1000 subscriber lah. Itu teman-teman boleh komen ya kalau saya salah ya. Itu yang ketiga. Ada yang keempat lagi, ada fitur postingan. Ya, di YouTube itu ada fitur postingan. Itu teman-teman bisa posting sebagaimana Instagram. Nah, ini teman-teman harus paham dulu fitur-fitur ya. Nah, kita posting ini seperti apa Mas Didik? Bisa posting foto, bisa posting link-link video-video kita atau link video yang lain. Atau teman-teman bisa bikin ya mungkin foto gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa masukkan di situ ya, di postingan dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali fitur-fiturnya sebenarnya ya. Oke, kita bahas untuk algoritma video yang apa sih yang disukai oleh Google ya. Pertama ya, tadi ada fitur-fiturnya ya. Sekarang algoritmanya seperti apa? Kalau teman-teman pengen cepat, ini saran saya nih, teman-teman pengen cepat mendapatkan views, saran saya mainlah YouTube Source. Ya, YouTube Source ya. YouTube Source itu ya mau 0 subscriber pun teman-teman kalau posting dan itu masuk di konten viral, teman-teman nanti akan bisa mendapatkan viewsnya dari sana. Oke. Nah, teman-teman mainkan di YouTube Source. Makanya kalau saya teman-teman pemula ya baru saja bikin channel YouTube, saya selalu menyarankan untuk fokuslah di konten source dulu aja. Ya, video panjang boleh, cuman nanti biasanya pemula akan kecewa ya. Kenapa? Karena video panjang kalau subscriber masih 0 ya biasanya penontonnya juga 0, kadang 1, kadang 2, macam-macam. Ya, tapi sementara coba memancing views dulu di awal, teman-teman bangun aja YouTube Source ya, video source ya, video vertikal ya. Upload sehari 5 kali boleh, nggak ada masalah. Saya source itu apa saja saya video-videoin aja teman-teman sekalian, yang penting 1 niche ya. Itu yang pertama ya, algoritma yang pertama. Yang kedua ya. Nah, algoritma YouTube ini akan bekerja kalau teman-teman bermain di wilayah 3 hal ini ya. Saya tekankan 3 hal ini. Apa saja itu Mas Didik? Pertama namanya konten viral. Ya. Makanya teman-teman sekalian kalau emang fokus ya, emang konten teman-teman sekalian itu adalah cocok di konten viral tersebut, saran saya masukkan. Contoh, misal ya teman-teman emang bahasnya adalah kebetulan tentang matematika. Ya, ini contoh ya matematika. Kebetulan ini lagi rame ya viral perang Iran sama perang Amerika. Nah, perang Iran itu kenapa nuklirnya bisa nyampe atau itu seperti apa perhitungan, teman-teman bisa langsung hitung matematika. Ya, itu bagus sekali menurut saya. Teman-teman coba lihat, ada channel YouTube namanya Alif Towew ya, atau di Instagram teman-teman bisa lihat di sana. Ya, beliau tuh matematika tapi sesuai dengan apa yang sedang viral. Nah, itu cocok juga. Maka konten viral, siapa cepat dia yang dapat. Konten viral, apapun kualitas channel kita, ya, apapun karakter channel kita, kalau kita masuk di konten viral, pasti kecipratan namanya viewer. Itu sudah pasti teman-teman sekalian. Oke ya, itu konten viral. Konten viral itu siapa cepat dia dapat. Kita lihat viral itu, ya teman-teman nanti bisa cek di Google Trend. Atau teman-teman nanti bisa lihat apa yang sedang viral. Semuanya pasti membahas itu, karena viral. Ya, kayak MBG viral, atau teman-teman bisa lihat ya perang Iran itu viral ya. Ya, apalagi banyak teman-teman sekalian yang kira-kira semua bisa dinikmati semua kalangan. Yang kedua ada namanya konten relate. Relate itu emang kebetulan cocok dibahas pada saat ini.
Contoh, saya kebetulan bulan Ramadan, ya kita relate, kita bahas konten-konten yang berhubungan tentang Ramadan. Bahas takjil, ya bahas tentang puasa, cocok. Tapi tiba-tiba kalau saya bahas bagaimana tutorial nyembelih sapi itu nanti. Itu nanti, atau tutorial berhaji itu nanti, teman-teman. Haji nanti, atau mendekati haji, teman-teman bolehlah bahas di sana. Itu relate. Untuk saat ini belum cocok kalau kita bahas tentang tutorial sembelih sapi. Itu nanti Idul Adha, ya. Yang ketiga baru namanya konten evergreen. Konten evergreen ini konten yang cocok dibahas kapanpun dan dimanapun. Konten kesehatan, itu cocok. Mau lebaran, mau Ramadan, cocok masuk. Konten keuangan, finansial, mau lebaran, mau nggak lebaran, mau awal bulan, akhir bulan, cocok dibahas. Makanya finansial bagus tuh. Konten hiburan, ya lucu-lucuan, itu mau kapan teman-teman upload, silakan. Itu namanya evergreen ya, seperti itu. Konten edukasi, ya kalau edukasinya emang nyambung ke semua hal, silakan teman-teman sekalian. Misalnya misalnya edukasi, contoh ya, cara membersihkan mobil, itu edukasi. Cocok dibahas kapanpun dan dimanapun. Nah, 3 hal ini teman-teman harus paham dulu. Semua algoritma YouTube itu masuk di 3 hal ini. Oke? Itu yang kedua ya. Yang ketiga. Nah, algoritma akan bekerja yang seperti apa sih Mas Didik? Akan bekerja kalau teman-teman fokus di satu niche. Satu niche atau satu tema. Jadi channel YouTube itu jangan gado-gado teman-teman. Hari ini bahas agama, tiba-tiba bahas politik, tiba-tiba bahas matematika, tiba-tiba bahas ngaji. Ah, itu nggak nyambung. Kalau emang mau ngaji, niche-nya sudah ngaji semua. Kalau emang matematika, niche-nya matematika semua. Kalau emang mau hiburan semua. Begitu kan? Kalau emang teman-teman pengen bahas, saya pengen bahas sesuatu hal Mas Didik tentang jualan di marketplace, ya sudah bahas Shopee, Lazada, Tokopedia, ya macam-macam, Amazon, Blibli, teman-teman silakan bahas di situ. Oke ya. Itu yang ketiga yang teman-teman harus pahami. Yang keempat, nah sekarang algoritma YouTube ada namanya kolaborasi, teman-teman. Ya, kolaborasi ini menurut saya fitur yang sangat mendukung kita bagi channel yang masih baru. Kita butuh diangkat sama channel yang sudah gede, maka kita butuh kolaborasi. Maka teman-teman beruntunglah yang punya channel sudah gede. Terus ada channel baru yang mau kita bangun, channel gedenya ini bisa ngangkat channel yang kecil. Namanya kolaborasi. Udah mirip kayak Instagram, teman-teman. Ya, cuman bedanya kolaborasi di YouTube itu tidak masuk di feed-nya kolaborasi. Cuman yang bagian yang posting saja yang muncul ya di feed-nya. Tapi secara kolaborasi terbaca. Ya, secara kolaborasi terbaca. Nah, itu teman-teman bisa mainkan di sana. Ini kolaborasi algoritma paling bagus untuk saat ini. Oke ya. Yang kelima, kalau fitur postingan, fitur live. Nah, ini kalau teman-teman difokuskan live, maka nanti penonton akan tahu kita ini adalah kontennya live. Makanya kalau YouTube isinya live semua, tiba-tiba posting di feed atau posting di video panjang biasanya sepi. Ya, biasanya sepi. Tapi kalau konten source ya itu selalu rata-rata ya, kadang rame, kadang sepi, macam-macam. Nah, kalau saya boleh menyarankan konten source ya teman-teman, cobalah menggunakan musik-musik yang emang bawaan dari YouTube. Bukan musik bawaan dari CapCut dan lain sebagainya. Saya pernah buat konten teman-teman sekalian, ada beberapa, nanti teman-teman bisa lihat. Saya pernah bikin beberapa studi kasus selama satu minggu lah ya. Saya pakai musik dari CapCut langsung gitu kan, kayak upload, sama musik bawaan dari YouTube. Nah, itu ternyata berbeda teman-teman sekalian. Ternyata berbeda. Karena kita menggunakan YouTube, maka pakailah musik bawaan dari YouTube. Nah, saran saya begitu. Nah, kalau kita menggunakan fitur yang memang bawaan dari platform tersebut, biasanya ada dukungan. Biasanya ada sesuatu hal yang disukai. Nah, ini namanya algoritma. Oke, jadi 5 ini yang harus teman-teman pahami untuk algoritma YouTube, teman-teman sekalian. Ya, yang pemula, saran saya coba tonton ini, share kemana-mana, pelajari lagi. Mudah-mudahan channel YouTube teman-teman sekalian bisa berkembang dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.